Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsul Bahri, mahasiswa pasca sarjana Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji statistik analisis varian satu arah atau yang dikenal dengan ANOVA satu arah, yang merupakan tugas akhir dari mata kuliah Statistika Pendidikan yang diampu oleh Dr. Miftahul Ilmi S. Putra MPD. Kali ini saya akan memuat 4 poin. Yang pertama mengenai konsep dasar uji ANOVA satu arah, yang kedua mengenai asumsi-asumsi yang harus dipenuhi dalam uji ANOVA satu arah, yang ketiga merupakan bagaimana langkah uji ANOVA satu arah, yang terakhir interpretasi dari langkah-langkah tersebut. Pertama mengenai konsep dasar. Secara pengertian, uji ANOVA satu arah adalah uji statistik parametrik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata terhadap 3 kelompok atau lebih berdasarkan satu variabel bebas atau disebut dengan independent variable terhadap satu variabel terikat atau disebut dengan dependent variable. Uji ANOVA merupakan pengembangan dari uji t-test yang hanya dapat membandingkan 2 kelompok. Di sini uji ANOVA tidak langsung membandingkan rata-rata antar kelompok satu persatu, melainkan membandingkan variasi antar kelompok dengan variasi di dalam kelompok melalui statistik F. Jika variasi antar kelompok jauh lebih besar daripada variasi dalam kelompok, maka terdapat indikasi bahwa rata-rata kelompok memang berbeda secara signifikan. Metode ANOVA dikembangkan oleh Ronald Aylmer Fisher, seorang ahli statistika asal Inggris yang dikenal sebagai pelopor statistika modern. Pada tahun 1918 hingga 1925, saat Fisher bekerja di Rothamsted Experimental Station Inggris, ia menyadari bahwa pengulangan uji T akan memunculkan kesalahan tipe 1. Sehingga kemudian ia mengembangkan ANOVA dengan membandingkan sumber-sumber variasi yang ada di dalam data melalui distribusi F. Gagasan Fisher ini kemudian diabadikan atau dipublikasikan melalui buku klasik Statistical Method for Research Worker pada tahun 1925. Di sini fungsi ANOVA satu arah, yakni pertama membandingkan rata-rata 3 kelompok atau lebih secara bersamaan. Yang kedua, mengurangi resiko kesalahan tipe 1 yang muncul ketika uji T dilakukan secara berulang. Yang ketiga, mengetahui pengaruh satu faktor terhadap satu variabel terikat. Yang keempat, menjadi dasar analisis lanjutan apabila hasil ANOVA menunjukkan perbedaan yang signifikan. Dan yang terakhir, membantu peneliti untuk menentukan apakah suatu perlakuan memberikan pengaruh nyata terhadap hasil penelitian. Prinsip utama daripada ANOVA adalah menganalisa variasi, yang mana variasi total data dipecah melalui pertama ada between group variance, yaitu variasi yang muncul karena perbedaan perlakuan suatu kelompok. Yang kedua adalah within group variance, yaitu variasi yang muncul secara alami di dalam masing-masing kelompok. Perbandingan kedua variasi ini akan menghasilkan nilai F, yang mana semakin besar nilai F, semakin besar kemungkinan terdapat perbedaan rata-rata antar kelompok. Untuk hipotesis, yakni hipotesis 0 adalah semua rata-rata populasi sama. Kemudian untuk hipotesis alternatif adalah minimal ada satu rata-rata kelompok yang berbeda. Di sini apabila nilai signifikansi itu kurang dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan. Cara menginterpretasikan uji ANOVA ada 2 cara. Pertama, membandingkan F hitung dengan F tabel berdasarkan derajat bebas tertentu. Di sini, jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka hipotesis 0 ditolak, dan sebaliknya, jika F hitung kurang dari F tabel atau lebih kecil daripada F tabel, maka hipotesis 0 diterima. Cara yang kedua adalah membandingkan nilai signifikansi dengan galetnya. Di sini 0,05, yang mana jika signifikansi ini lebih besar daripada 0,05, maka hipotesis 0 diterima. Sebaliknya, jika signifikansi ini kurang dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak. Masuk pada pembahasan yang kedua, yakni mengenai asumsi yang harus dipenuhi dalam uji ANOVA. Di sini
ada 5 asumsi yang harus dipenuhi. Pertama, data harus berdistribusi normal. Yang kedua, homogenitas varian antar kelompok atau bisa kita istilahkan homogeneity of variance. Yang ketiga, independensi observasi. Yang keempat, tidak ada outlier yang ekstrim. Terus yang terakhir, variable dependent berupa data interval atau rasio, sedangkan variable independent berupa data kategori. Secara statistik, pengujian normalitas data umumnya menggunakan Shapiro-Wilk test untuk sampel kecil, yakni kurang dari 50. Sementara untuk sampel besar, lebih besar daripada 50, menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Kriterianya, pertama, jika nilai signifikansi ini lebih besar daripada 0,05, maka data berdistribusi secara normal. Sebaliknya, ketika nilai signifikansinya ini kurang dari sama dengan 0,05, maka data tidak berdistribusi secara normal. Nah, apabila asumsi normalitas tidak terpenuhi, maka peneliti dapat mempertimbangkan transformasi data atau menggunakan metode non-parametrik seperti Kruskal-Wallis. Mengenai homogenitas varians, biasanya dilakukan menggunakan Levenes test, yang mana kriterianya jika nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05, maka varian dianggap homogen. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi itu kurang sama dengan 0,05, maka varian tidak homogen. Di sini apabila asumsi homogenitas tidak terpenuhi, peneliti tidak selalu harus menghentikan analisis. Beberapa alternatif yang dapat digunakan adalah Welch-ANOVA atau Brown-Forsyth test, yang mana lebih robust terhadap ketidakhomogenan varians. Dalam independensi observasi, setiap observasi itu harus bersifat independen, yang artinya nilai yang diperoleh dari satu responden tidak dipengaruhi oleh responden yang lain. Asumsi ini berkaitan dengan desain penelitian, bukan dengan karakteristik distribusi data, sehingga tidak dapat diuji melalui perangkat lunak statistik. Independensi observasi sangat penting karena pelanggaran terhadap asumsi ini dapat menyebabkan estimasi varian menjadi bias, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan statistik. Yang keempat, yakni tidak adanya outlier yang ekstrim. Outlier di sini adalah nilai yang sangat jauh berbeda dibandingkan dengan besaran data yang lain. Keberadaan outlier dapat mempengaruhi nilai rata-rata, memperbesar varians, serta mempengaruhi nilai statistik F, sehingga hasil analisis menjadi tidak representatif. Pemeriksaan outlier umumnya dilakukan menggunakan box plot, nilai z-score, atau Mahalanobis distance untuk analisis multivariat. Apabila ditemukan outlier, peneliti perlu memastikan apakah nilai tersebut berasal dari kesalahan pencatatan data atau memang merupakan kondisi nyata di lapangan. Penghapusan outlier hanya dapat dilakukan apabila memiliki dasar metodologis yang kuat. Dan asumsi terakhir adalah mengenai variabel dependent dan independent. Di sini variabel dependent harus berupa data interval atau rasio, sedangkan variabel independent harus berupa data kategorik yang terdiri dari 3 kelompok atau lebih. Sekarang kita masuk pada tahap langkah uji ANOVA satu arah menggunakan aplikasi SPSS versi 18. Di sini ada contoh kasus. Seorang peneliti ingin mengetahui efektivitas beberapa metode pelatihan bahasa Arab, yaitu metode qiraah, metode terjemah, dan metode imla. Ketiga metode ini apakah meningkatkan prestasi belajar pada mata pelajaran bahasa Arab? Untuk itu, peneliti melakukan eksperimen untuk menguji efektivitas ketiga metode tersebut. Kemudian diambil 30 sampel, yang mana 10 subjek daripada metode qiraah, 10 subjek pada metode terjemah, dan 10 subjek pada metode imla. Setelah selesai diberikan ketiga metode tersebut selama 6 bulan, kemudian dites sehingga diperoleh data sebagai berikut. Ini data mengenai ketiga metode qiraah, terjemah, dan imla. Sekarang kita masuk pada aplikasi SPSS versi 18-nya. Kita langsung klik variable view. Kemudian pada kolom name nomor 1 kita tuliskan prestasi. Setelahnya kita berpindah ke label, kita ketik prestasi pembelajaran. Oke. Kemudian pada kolom name yang kedua kita tulis metode. Kemudian pada label kita tulis
metode pembelajaran. Oke, baik. Kemudian dalam kolom value, karena metode ada 3, kita klik yang titik 3 ini. Kemudian dalam value kita ketik angka 1, dalam label kita ketik qiraah sebagai metode pertama. Kemudian klik add. Selanjutnya value kita isi angka 2, dalam label kita tulis terjemah sebagai metode yang kedua. Kita klik add lagi. Kemudian dalam value kita tulis angka 3 dan label kita tulis imla. Kemudian kita klik add. Setelahnya ketiga metode terpenuhi dan kita klik OK. Di sini kemudian kita langsung beralih pada data view. Di sini sudah muncul prestasi metode, kita langsung copy pastekan data yang sudah kita ketik. Ini metode qiraah, terjemah dan metode imla. Kita copy semua, kemudian kita pastekan di sini. Nah, baik, di sini kemudian kita pastikan dulu bahwasanya metode itu karena 10 subjek, maka 1 sampai 10 kita isi angka 1, 11 sampai 20 isi angka 2, dan selanjutnya isi angka 3. Selanjutnya kita klik analyze, compare means, kemudian one way ANOVA. Kita klik. Untuk prestasi pembelajaran yang atas kita pindah ke dependent list. Kemudian untuk metode pembelajaran kita pindah ke faktor. Setelahnya kita klik post hoc. Di sini untuk LSD kita centang dan signifikan level kita tetapkan di 0,05. Dan klik continue. Setelahnya kita klik option. Kemudian homogeneity of variance test kita centang. Nah, di sini ada deskriptif, ini opsional. Boleh kita centang, boleh tidak, tapi saya lebih suka dicentang. Kemudian klik continue. Setelahnya kita klik OK. Ini adalah hasil dari uji ANOVA yang kita lakukan tadi. Di sini deskriptif karena kita nyentang deskriptif di option. Kemudian tes homogeneity variances itu karena kita centang di option tadi. Kemudian di bawahnya ini uji ANOVA, hasil dari uji ANOVA, dan post hoc test yang kita centang LSD tadi. Setelah kita melakukan langkah-langkah uji ANOVA satu arah, sekarang kita masuk ke hasil dan interpretasi. Pertama, di sini karena karena dalam deskriptif tadi saya centang, maka kita bisa tahu berdasarkan tabel deskriptif. Di sini kalangan qiraah subjeknya 10, rata-ratanya 8,9300. Sementara untuk kalangan terjemah dengan subjek 10 juga rata-ratanya 7,9800. Untuk yang terakhir imla itu dengan 10 subjek rata-ratanya adalah 8,0200. Kemudian kita masuk pada tabel test of homogeneity of variances, di mana di sini kita memunculkan hipotesis 0, atau yakni variansi kelompok populasi adalah sama antara ketiganya, qiraah, imla, dan juga terjemah. Untuk hipotesis alternatif adalah variansi kelompok populasi adalah berbeda. Di sini berdasarkan data dari tabel test of homogeneity of variances, maka dapat dilakukan pengujian hipotesis dengan membandingkan nilai signifikansinya. Di sini muncul angka 0,554. Kita bandingkan dengan taraf signifikansi atau galat, yakni 0,05 tadi. Nah, karena nilai signifikansi ini lebih besar daripada tarafnya, maka HO atau hipotesis nolnya diterima dan hipotesis alternatifnya ditolak, sehingga di sini memunculkan kesimpulan variansi kelompok populasi adalah sama. Kemudian dalam tabel ANOVA, yakni muncul pengujian hipotesis, yang mana hipotesis nolnya adalah
tidak terdapat perbedaan rata-rata prestasi belajar pada mata pelajaran bahasa Arab, baik itu menggunakan metode qiraah, terjemah ataupun imla. Sedangkan hipotesis alternatif ini adalah terdapat perbedaan rata-rata prestasi belajar pada mata pelajaran bahasa Arab yang diberikan metode qiraah, terjemah dan juga imla. Untuk interpretasi ujian ANOVA, di sini pertama kita gunakan perbandingan antara F hitung dan F tabel dengan ketentuan jika F hitung lebih besar daripada F tabel maka HU ditolak. Sedangkan kebalikannya, jika F hitung lebih kecil daripada F tabel maka HU diterima. Di sini berdasarkan tabel ANOVA diketahui berdasarkan derajat kebebasan N-1 maka nilai F tabel untuk signifikasi 0,05 adalah 3,354. Nah, sedangkan nilai F hitung itu muncul 10,132. Di sini nilai F hitung ternyata lebih besar daripada nilai F tabel sehingga HO ditolak dan juga HA diterima. Artinya terdapat perbedaan rata-rata prestasi belajar pada mata pelajaran bahasa Arab antara siswa yang diberikan metode qiraah, terjemah dan juga imla. Cara kedua untuk menginterpretasikan tabel ANOVA adalah dengan membandingkan taraf signifikansi dengan galatnya. Dengan ketentuan, jika signifikansinya ini lebih besar daripada 0,05, maka HU diterima. Sebaliknya, jika signifikansinya ini lebih kecil daripada 0,05, maka HU ditolak. Berdasarkan tabel ANOVA, diketahui bahwasanya nilai signifikansi yang muncul adalah 0,001. yang mana ini lebih kecil daripada taraf signifikansinya yang sebesar 0,05. Dengan demikian HU ditolak dan HA diterima. Untuk terakhir yakni tabel post hoc LSD yang kita centang dalam post hoc tadi ya. Ini digunakan untuk mengetahui perbedaan rata-rata atau mean difference antara metode qiraah, terjemah dan juga imla. Berdasarkan perbedaan mean antara qiraah, terjemah dan imla, maka dapat diketahui bahwa metode qiraah paling efektif untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dibandingkan dengan metode terjemah dan juga metode imla. Kesimpulannya, pertama, berdasarkan hasil analisis data tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum rata-rata prestasi belajar siswa yang diterapkan dengan metode qiraah, terjemah dan imla adalah berbeda, atau dengan kata lain terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata prestasi belajar siswa yang diterapkan dengan ketiga metode tersebut. Kesimpulan kedua, bila dilihat berdasarkan perbedaan rata-rata atau perbedaan mean antara metode qiraah, metode terjemah dan metode qiraah dengan metode imla dan juga metode terjemah dengan metode imla, maka dapat diketahui bahwa metode qiraah adalah yang paling efektif untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dibandingkan metode terjemah dan imla. Ini kesimpulan kedua bisa kita ketahui melalui tabel post hoc LSD tadi. Berdasarkan penelitian ini, maka dalam rangka meningkatkan prestasi belajar, siswa dianjurkan untuk menggunakan metode qiraah karena terbukti sudah efektif untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dibandingkan dengan metode terjemah dan juga metode imla. Ini nilai tabel F untuk signifikansi 0,05 tadi dalam ANOVA, hasil ANOVA, tabel ANOVA itu diketahui di F1 nya 2, di F2 nya 27, sehingga diketahui nilai tabel F adalah 3,354. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.